Film ini mengajarkan kita untuk peduli. Dia ingat waktu aku mandiin. Dasar dari hidup ini cinta, maka itu akan membuat Indonesia ini bahagia. Gak usah cari kemana-mana, semuanya ada di keluarga. Aku bersyukur banget sih bisa disaksikan oleh banyak sekali teman-teman yang sudah hadir. Sambutan yang luar biasa karena respon yang sangat baik yang diberikan oleh teman-teman semua yang sudah menonton. Akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah karya yang kita semua jatuh cinta. Kita bahagia banget bisa menghadirkan film ini ke teman-teman. Nanti tanggal 6 Januari 2022, Cinta Pertama, Kedua, Ketiga akan jadi film Indonesia pertama yang akan membuka tahun. Mudah-mudahan ini memang waktu yang tepat. Kita bisa menikmati film ini bersama orang-orang tercinta. Dan mudah-mudahan film ini bisa membawa kehangatan di hati dan membawa harapan serta optimisme buat semua yang nonton. Kalian akan belajar bagaimana mencintai keluarga, bagaimana kemudian kalian akan merasa ingin lebih dekat lagi dengan keluarga. Bahagia itu ada di ceritanya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Rasa yang ada atau kehangatan yang ada di film ini bisa sampai dan hangat di penonton Indonesia. Saya sangat senang ada film yang ditujukan untuk penonton mature audience ya, karena ini adalah satu film yang jarang ada di Indonesia. Film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga karya Gina S. Nur yang kedua ini adalah sebuah film yang memberikan sesuatu yang fresh dan acting Slamet Raharjo luar biasa. Penampilan dia yang terbaik setelah lama sekali ini. Jadi jangan lupa nonton Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga mulai 6 Januari 2022 di bioskop. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga menjadi tahun pembuka untuk film nasional yang beredar di tahun 2022 yaitu tanggal 6 Januari. Film ini adalah sebuah karya yang sangat refleksif, bisa membuat kita bercermin, kita merasakan bahwa keluarga mempunyai value yang luar biasa, dan menonton bisa merasakan aura positif yang hendak kita tebarkan melalui Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Gina S. Nur adalah filmmaker yang selalu berani meletakkan kameranya di dalam problem-problem yang mungkin kita tahu tapi kadang-kadang kita sering sekali tidak mau membicarakannya. Jadi ini sekali lagi dia membawa kamera ke ruang keluarga, sementara yang mau dia bawa adalah seperti yang teman-teman lihat lambang yang ada di sini gitu, bahwa sudah saatnya kita berdansa. Artinya kita berdansa itu kita sudah harus menghilangkan tuh kata atau orang tua atau karir gitu. Film ini mencoba berbicara soal itu, mencoba menyebarkan kemungkinan gitu ya untuk kita setelah tahun 2020-2021 kita mengalami situasi yang luar biasa buat semua orang, mungkin kita bisa punya kesempatan baru di 2022. Saya rasa semua yang ada di sini juga berharap seperti itu. Kenapa kita kepikiran gitu Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga hadir dijadikan sebuah cerita. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya apa, bentuknya adalah surat cinta lah buat kedua orang tua saya gitu. Terutama saya sebagai anak, sama juga anak bungsu, beda jauh seperti karakternya Raja, tapi berusaha menempatkan posisi pengalaman pribadi. Keluarga itu tuh tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ketika kita menjadi sebuah keluarga, sebenarnya tiap orang yang menjadi anggota keluarga itu punya beban masalahnya masing-masing, dan film ini berusaha menangkap komplikasi itu. Film ini akan memberikan inspirasi pada kita semua. Setiap kali kita ingin melangkah, mulai dari mana ya? Kenali dong dirimu. Nah, ternyata ketika kita tahu siapa kita, di mana kita, bagaimana kita, tiba-tiba gak usah jauh-jauh lah, ada di keluarga. Keluarga itu di masa pandemi memang semakin terasa betapa keluarga menjadi support system kita, karena kita banyak sekali menghabiskan waktu di rumah, selalu senantiasa bersama keluarga. Betapa keluarga menjadi support system kita. Kita berusaha untuk belajar berdansa dengan kehidupan yang lebih baik.
Ini salah satu film yang sangat berat sih buat aku. Belajar dance juga salah satu hal yang paling menakutkan buat aku. Ini salah satu pengalaman paling menarik aku selama pandemi. Sangat belajar banyak dari film ini. Karyanya Gina itu seperti membuka ruang optimisme yang besar sekali. Berbagai macam topik yang sebelumnya mungkin tidak mendapat tempat. Jadi buat saya berkah sekali ikut dalam Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Film ini tuh menariknya adalah karena mengangkat kehangatan cinta sekaligus juga konflik keluarga yang relate sekali dengan kehidupan kita. Seperti peran saya memang tidak ada ngomong sama sekali. Saya harus merasakan apa yang mereka rasakan. Cukup berat buat saya yang biasa pecicilan sebagai penari. Dan yang menarik pas datang dipanggil oleh Mbak Gina di kantornya, saya nggak ditanya apa-apa, cuma dilihat tangan saya. Kenapa Mbak? Enggak. Oh keriput, berarti saya nggak jadi diajak gitu saya pikirkan. Karena belum tahu ceritanya apa. Dan ternyata memang keriputnya ini yang dicari. Tapi betapa Mbak Gina memberikan sesuatu yang berharga buat saya, yaitu saya belajar untuk menjadi pikun sebelum pikun. Pada saat pandemi terasa sekali ketika orang gak bisa ada di rumah, ketika saya melihat cucu saya hanya dari jendela kaca. Jadi perjalanan pandemi itu kemudian membuat mungkin di film ini saya jadi bisa diem, tapi di dalam tuh nggak karu-karuan Mas. Ini aja mau ngomong mau nangis. Iya. Jadi semoga dengan film ini pada suatu saat saya kalau sampai ke pikun, saya sudah hafal. Terima kasih Mbak Gina bahwa saya belajar sebelum belajar. Dan mudah-mudahan dan sangat sekali buat kalian yang muda, betapa film ini mengajarkan kita untuk peduli. Enggak, dia ingat waktu aku mandiin. Ketika kita tidak bisa apa-apa, tapi masih bisa merasakan, tolong yang sekarang masih punya cinta pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya jangan pernah berhenti. Tonton film ini, resapi betul dan praktekkan untuk dalam kehidupan kalian bahwa ini dalam diam bukan berarti tidak ada harapan. Terima kasih. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga buat saya adalah satu hal yang personal sekali. Waktu baca skripnya gitu pertama kali baca gitu, nangis gitu karena dekat sekali rasanya gitu. Ibu saya juga di usia yang senja gitu, saya juga punya anak yang nanti akan besar seperti raja gitu. Banyak kontemplasi gitu yang saya lakukan ketika berproses di sini. Insya Allah juga Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga bisa memberikan sesuatu yang dekat di hati kita. Arti cinta 1, 2, 3 itu untuk hidup kita. Ya. Jadi nggak usah cari kebahagiaan di tempat lain. Semua ada di cinta pertama kita, cinta kedua kita, cinta ketiga kita gitu. Jadi apa yang dibilang sama Mbak, aku melihat atau berada di film ini aja udah kedodoran dari kemarin nangis baru reading. Ngapain lu Mbak udah nangis ya udah gitu. Tapi memang itu yang saya rasain di film ini. Mudah-mudahan teman-teman membawa pesan ini kepada teman-teman yang lain untuk menonton, karena dasar dari hidup ini cinta. Maka itu akan membuat Indonesia ini bahagia. Gak usah cari kemana-mana, semuanya ada di keluarga. Saya, Gina, dan Bapak ini durasinya paling panjang dalam ruangan editing. Kami bertiga itu selalu merasa resah terhadap film ini karena kita pengen ngasih yang terbaik. Ternyata emang
film ini harus diperlakukan seperti itu gitu, bahwa yang namanya menyampaikan perasaan kecintaan seperti apa yang kami rasakan itu emang nggak bisa dicepet-cepetin gitu. Dan semoga apa yang kami ingin sampaikan bisa benar-benar nyampe ke teman-teman dan dapat dirasakan oleh semua penonton. Amin. Itu dia, tepuk tangan sekali lagi dong. Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, 6 Januari 2022. Tontonan yang sangatlah penuh dengan romansa, hangat, pastinya akan larut dengan konflik yang diberikan. Ini kan film juga cerita tentang keluarga, jadi bener-bener kita secara nggak langsung diajarkan untuk saling mencintai, saling support satu sama lain. Pokoknya banyak banget yang bisa diambil dari film ini. Buat gue sih itu kayak realita yang gue alami juga, bagaimana harus merawat orang tua. Gue jadi keingat nyokap gue sebenarnya. Aku jujur kalut sama ceritanya, chemistry semua pemainnya juga bagus banget. Filmnya indah banget, luar biasa, istimewa. Inti dari film ini gimana sih caranya biar keluarga bahagia, biar ibu bahagia, biar bapak kita bahagia. Banyak banget pesan-pesan positifnya yang bisa disampaikan dari anak untuk orang tua, dari orang tua untuk anak. Filmnya benar-benar hangat banget, kalau nonton sama keluarga tuh recommended banget. Abis ini tuh rasanya pengen peluk mama di rumah. Buat saya film Gina kedua ini 4 kata, bagus banget, harus nonton. Amat sangat terhormat kepada teman-teman semua yang malam ini mau meluangkan waktunya hadir, akhirnya bisa ditayangkan insya Allah 6 Januari 2022. Dan kita rayakan setiap kesulitan dengan gerakan, dengan dansa, sehingga kita akan merasa bahwa hidup itu tidak sesulit seperti apa yang biasanya kita keluhkan. Semoga film ini akan memberikan semangat baru, energi baru. Semoga filmnya bisa dinikmati dengan baik sama teman-teman semua. Aku merasakan ada banyak rasa sih yang bisa ditampilkan di film ini, dan semoga aja rasa-rasa yang banyak tadi itu bisa nyampe ke hati kalian semua dan membuka tahun 2022 lebih baik lagi. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini kedua kalinya aku nonton film ini, karena yang pertama aku nonton di JAV, di film closingnya, dan nangis banget bener-bener dari pertengahan film sampai ending selama nonton. Sebagus itu. Kayaknya gue dari 10 menit pertama udah nangis deh. Udah langsung ngembeng gitu karena ingat almarhum bapak. Nonton film ini tuh butuh banget film-film yang kayak gini, kayak reminder buat kita diingetin lagi kalau budaya kita tuh tentang keluarga loh, penting buat saling menjaga. Film yang sangat menghangatkan bahwa keluarga itu sangat penting dan banyak sekali hal-hal mengenai hubungan kita dan keluarga kita yang terdekat yang harus diutamakan dan diprioritaskan. Alur ceritanya bagus banget, syarat pesan. Saya senang banget lagu saya dipakai. Alhamdulillah keren banget, dance-nya keren. Pokoknya ceritanya bagus, pemain-pemainnya bagus. Yang aku suka banget dari film ini adalah memperkenalkanku kepada dinamika keluarga yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yang belum pernah aku experience before, and because mereka kemas dengan sangat natural dan sangat inklusif kepada kita penonton. Jadi kita bisa ngerasain itu juga, dan itu menarik banget untuk ditonton. Semoga filmnya bisa menghangatkan hati, memuaskan rasa-rasa sepi, diisi dengan rasa hangat dan tawa dan sebagainya. Dan tentu yang ditunggu-tunggu ya setelah ini. Silakan Anda Yunanda. Selamat malam teman-teman. Halo, makasih udah nyempetin waktu buat datang ke gala premier Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Semoga suka sama filmnya, dan kalau suka jangan lupa untuk nanti nonton lagi di tanggal 6 Januari 2022 di bioskop. Nontonnya bareng-bareng, apalagi misalnya bisa sama keluarga, sama sahabat. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong. Oke. Filmnya berhasil membuat wajah saya seperti ini, bengap, banyak banget adegan-adegan yang mengharukan, terus juga pesan moralnya sih saya suka banget, kehangatan keluarganya dapet banget, semuanya bagus. Cerita tentang keluarga tuh pasti sesuatu yang kita semua bisa relate, hubungan kita dengan bapak, dengan ibu. Aduh ini berikutnya apa ya, plotnya ceritanya gimana gitu. Jadi ada berapa bagian yang kesentuh banget sampai ketawa terbahak-bahak dan nangis. Di film ini emang banyak banget pelajaran yang kita bisa dapetin dan bagus banget untuk ditonton, keren banget. Filmnya keren banget, luar biasa. Aku yang udah nonton 2 kali aja masih nangis-nangis. Rasanya lengkap, semuanya tuh kena dapet. Film ini juga menggarisbawahi hal itu, bahwa yang paling penting adalah keluarga. Kalau Putri Marino, Ira Wibowo, dan Om Slamet selalu bagus sih. Congratulations. Selamat untuk Mbak Gina, terus selamat juga buat Angga sama Kak Putri. Kalian semua keren. Menurut aku ini filmnya benar-benar menyentuh banget. Sukses terus buat Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Ini ada pesan yang sangat dalam sekali untuk kita sebagai keluarga, apalagi aku udah menikah
menikah. Aku malah merasa ini suatu film yang sangat memberikan banyak masukan kepada kita. Bagaimana kita mencintai keluarga kita, cuman nggak dari satu sudut aja, tapi benar-benar dari hati yang tulus. Ini bisa jadi alternatif jawaban untuk sandwich generation yang memang kesannya tuh dekat sama orang tuanya, tapi ternyata jauh. Ditonton makanya, bagaimana solusinya? Buat Angga Yunanda, the best banget. Dia tuh selalu memberikan totalitas dalam dia berakting ya. Acting yang terbaik lah pokoknya. Tentang keluarganya ngena banget, kebersamaannya gimana kita sebagai anak juga harus selalu ada buat orang tua juga selalu ada buat kita. Nangis banget juga sih, lumayan lah, karena filmnya juga kayak terharu banget sih, kayak bener-bener dapet banget keharmonisannya. Ide ceritanya suka banget juga, dan pastinya untuk film Indonesia ini perdana yang pendekatannya tuh romantisnya nggak menye-menye kayak Korea, jadi sarangi harus nonton. Saksikan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. 6 Januari 2022 di bioskop-bioskop kesayangan kamu.